Hasil pertandingan Chelsea versus AC Milan. Chelsea akhirnya bisa tampil menjanjikan setelah dua laga pertama di fase grup yang mengecewakan. Tepat di pekan ketiga grup E Liga Champions 2022-2023, Chelsea menggilas AC Milan dengan skor akhir 3-0 di Stamford Bridge pada Kamis dini hari. 3 gol doubles lahir dari 3 pemain yang berbeda. Wesley Fofana lebih dulu memecahkan kebuntuan di menit ke-23. Pierre-Emerick Aubameyang pun mencetak gol kedua Chelsea di menit ke-56. Kemudian gol penutup lahir dari kaki Reece James di menit ke-62. Alhasil tambahan 3 poin ini membawa Chelsea menyalip AC Milan dengan koleksi poin yang sama. Milan selain pulang dengan tangan hampa dan merasakan kekalahan perdana, selisih golnya jadi -1 gara-gara dijebol 3 kali oleh Chelsea. Hasil pertandingan Real Madrid versus Shakhtar Donetsk. Real Madrid berhasil menumbangkan Shakhtar Donetsk dengan skor tipis 2-1 dalam partai matchday ketiga fase grup Liga Champions yang dihelat di Santiago Bernabeu pada Kamis dini hari. 3 gol dalam laga ini seluruhnya tercipta di babak pertama. Real Madrid unggul 2 gol lebih dahulu lewat aksi dari Rodrigo dan Vinicius Junior sebelum Shakhtar memperkecil skor berkat gol dari Alexander Zhivkov. Berkat hasil ini pun Real Madrid kini kokoh bertengger di puncak klasemen grup F. Di sisi lain Shakhtar menempel di posisi kedua dengan raihan 4 poin. Hasil pertandingan Manchester City versus Copenhagen. Manchester City sukses menghajar FC Copenhagen dengan skor telak 5-0 dalam partai matchday ketiga fase grup Liga Champions yang dihelat di Etihad Stadium pada Kamis dini hari. Erling Haaland pun menjadi bintang kemenangan Manchester City dengan memborong 2 gol. 3 gol lainnya masing-masing lahir dari bunuh diri bernama David Kokolava, eksekusi penalti Riyad Mahrez, dan aksi dari Julian Alvarez. Berkat hasil ini pun Manchester City bertengger kokoh di puncak klasemen grup G dengan raihan 9 poin. Sementara itu Copenhagen semakin terpuruk di dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Hasil pertandingan Juventus versus Maccabi Haifa. Juventus akhirnya bisa meraih kemenangan perdana di fase grup H Liga Champions. Bermain di Allianz Stadium di Italia, Juventus menang dengan skor akhir 3-1 atas Maccabi Haifa pada Kamis dini hari. Juventus pun perlu menunggu hingga menit ke-35 untuk memecahkan kebuntuan mereka melalui Adrien Rabiot. Hingga babak pertama usai, Juventus hanya mampu unggul 1 gol atas Maccabi. Juventus pun langsung menggebrak di menit ke-50 lewat gol yang disarankan oleh Dusan Vlahovic. Rabiot kembali mencetak gol keduanya di menit ke-83. Satu-satunya gol hiburan oleh Maccabi dicetak oleh Dean David di menit ke-76. Kemenangan ini pun tidak membawa Juventus bergerak dari peringkat ketiga klasemen grup H. Sementara itu Maccabi tetap terbenam di dasar klasemen dengan raihan 0 poin. Hasil pertandingan Benfica versus PSG. PSG harus puas bermain imbang 1-1 kala menyambangi markas Benfica di Estadio da Luz dalam laga matchday ketiga fase grup Liga Champions pada Kamis dini hari. 2 gol seluruhnya tercipta di babak pertama. PSG pun unggul lebih dahulu berkat gol dari Lionel Messi sebelum disamakan oleh tuan rumah lewat gol bunuh diri bernama Danilo Pereira. Berkat hasil ini pun PSG masih memuncaki klasemen grup H dengan raihan 7 poin. Sama dengan poin milik Benfica di posisi kedua. Hasil pertandingan Sevilla versus Borussia Dortmund. Borussia Dortmund pulang dari lawatan mereka ke Sevilla dengan kemenangan telak dengan skor akhir 4-1. Jude Bellingham dan kawan-kawan tampil meyakinkan dan sudah unggul 3 gol di babak pertama. Laga Sevilla versus Borussia Dortmund ini dalam lanjutan Liga Champions berlangsung di Ramon Sanchez Pizjuan pada Kamis dini hari. Dortmund pun tampil mengontrol di babak pertama dan punya start yang bagus lewat gol dari Rafael Guerreiro pada menit ke-6. Lalu Bellingham pun menggandakan keunggulan pada menit ke-41. Disusul gol ketiga mereka dari Karim Adeyemi di 2 menitnya berselang. Sevilla pun sempat menipiskan selisih melalui Josep En-Nesyri pada menit ke-51.
tetapi Julian Brandt mengembalikan selisih gol menjadi 3 gol. Skor akhir 4-1 pun bertahan sampai peluit panjang. Dortmund pun mengamankan kemenangan kedua mereka. Dortmund pun kini duduk di posisi kedua grup G dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. 3 poin di belakang Manchester City. Hasil pertandingan RB Leipzig versus Celtic. RB Leipzig tetap menang besar pada pekan ketiga grup F Liga Champions di samping ada 2 gol yang dianulir oleh VAR. Leipzig menang dengan skor akhir 3-1 atas Celtic di Red Bull Arena pada Kamis dini hari. Leipzig lebih dulu membuka keunggulan mereka lewat dari Christopher Nkunku di menit ke-27. Sebelumnya di menit ke-18 Nkunku mencetak gol yang dianulir oleh VAR. Celtic pun menyamakan kedudukan mereka di menit ke-47 melalui Jota. Namun Leipzig kembali menjauh lewat 2 gol dari Andre Silva masing-masing di menit ke-63 dan 76. Silva pun sempat mencetak gol di menit ke-61 namun dianulir oleh VAR. Kemenangan ini pun mengangkat Leipzig dari dasar klasemen setelah di 2 laga sebelumnya menelan kekalahan. Leipzig bertukar tempat dengan Celtic yang kini berada di juru kunci dengan baru mencetak 1 poin. Mikel Arteta ngotot pertahankan Bukayo Saka dan William Saliba. Manajer Arsenal bernama Mikel Arteta menegaskan dirinya tidak akan membiarkan Bukayo Saka dan William Saliba meninggalkan Emirates Stadium dan meyakinkan mereka bakal tetap bertahan di klub bermarkas di London tersebut. Kontrak Saliba, Saka, dan bintang Arsenal lainnya bernama Gabriel Martinelli berakhir pada tahun 2024 mendatang. Bisa dibilang musim 2022-2023 ini menjadi kesempatan terakhir mereka bagi ketiga pemain itu dalam menentukan masa depannya. Arsenal tentunya tidak ingin kehilangan ketiga pemain tersebut pada tahun depan tanpa mendapatkan uang. Saka kini sedang digoda oleh Manchester City sedangkan Saliba menjadi incaran Barcelona. Kedua pemain tersebut telah memperlihatkan performa ciamik pada musim ini. Kendati Saka dan Saliba menjadi incaran klub besar, Arteta meyakinkan mereka bakal tetap bertahan. Menurut Arteta, direktur teknis klub bernama Edu dan manajemen sedang bekerja untuk memperpanjang kontrak ketiga pemain tersebut. Hasil pertandingan Indonesia versus Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia memetik kemenangan kedua di ajang kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2023. Berhadapan dengan salah satu tim terkuat yakni Uni Emirat Arab, Garuda Asia berhasil menang dengan skor akhir 3-2. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak disumbangkan oleh Dwi gol Arkan Kaka dan 1 gol dari Nabil Ashura. Sementara Uni Emirat Arab memperkecil kedudukan mereka berkat gol dari Walid Malala dan Gaid Abdallah. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 pun menjadi pemuncak klasemen sementara Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Sementara Uni Emirat Arab turun ke peringkat kedua. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.